Apa niat berkoalisi? Dan ingat, gak ada satupun di antara partai-partai itu yang bisa berdiri sendiri. Betul. Juga pertanyaan yang sama. Loh, apa yang terjadi kalau koalisi ini tidak terjadi? Artinya, apa yang dilakukan Nasdem, apa yang dilakukan PKS, apa yang dilakukan Demokrat, itu juga saling berpengaruh. Karena dua saja nggak jalan. Kita kan ingin bukan sekedar mencalonkan tadi yang saya katakan, tapi ingin bahwa kita ini menang. Nah, sementara kita tadi ada beberapa keterbatasan yang tentu kita perlu menyamakan persepsi dengan tiga partai yang kalau ini harus berkoalisi. Ini kan harus menyamakan persepsi terlebih dahulu. Tiga partai yang siap untuk mengusung itu, tapi belum satu kesepakatan pada misalnya cawapresnya. Yang kedua, kesepakatan pada platform pemerintahan ke depan itu seperti apa. Jangan sampai yang terjadi nanti karya gagasannya nggak ada, cuma figur. Jangan sampai figur. Jadi menanggapi kata pengamat tadi Pak, katanya kalau bicara track record program prestasi itu bakal susah nih mengingat identitas tadi. Dia susah, tetapi sesuatu yang menaik kelaskan demokrasi kita. Kita akan naik demokrasi kita. AHY yang ngamuk-ngamuk dan mengultimatum Anies dan Nasdem. Kalau AHY nggak jadi cawapresnya Anies, maka Anies nggak bakal bisa jadi capres. Anak Pepo mulai menebar ancaman. Dia galau bukan main. Karena apa? Karena kengototannya untuk menjadi cawapres kayaknya cuma mimpi belaka tuh. Itu semua orang di Demokrat, suasana hatinya juga lagi galau. Kalau kita melihat yang terjadi sekarang ini, baru-baru ini PKS seolah-olah ini kepingin maunya sendiri begitu, itu katanya AHY. Karena dari berita yang beredar terbaru, ini PKS dan juga Nasdem ini sepakat bahwa Khofifah yang akan dimajukan sebagai calon wakilnya dari Anies Baswedan. Mereka sepakat. Demokrat ungkap alasan tak deklarasikan Anies baca pres seperti Nasdem. Partai Demokrat menegaskan Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha mengungkapkan alasan pihaknya tidak menggelar deklarasi Anies sebagai bakal capres layaknya yang dilakukan Partai Nasdem. Rifki mengharapkan ketiga partai pendukung Anies yaitu Demokrat, Nasdem, dan PKS segera menandatangani dukungan untuk Anies sebagai calon presiden. Demokrat ingin menggelar deklarasi ketika syarat ambang batas pencapresan 20% sudah terpenuhi. Pimpinan Komisi 1 DPR RI ini mengungkapkan alasan AHY mengumumkan mendukung baca presan Anies lewat rilis tertulis kepada media. Tidak seperti yang dilakukan Partai Nasdem. Untuk diketahui, Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres dengan menggelar pengumuman yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum mereka, Surya Paloh. Fakta 20 ular kobra teror rumah ex-gubernur Banten saat Anies datang. Nasdem singgung politik. Geger terjadi di rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim yang diteror 20 ekor ular kobra pada Rabu 25 Januari 2023 kemarin. Insiden ini terjadi saat Wahidin Halim bersama Anies Baswedan menggelar pertemuan akbar dalam acara yang bertajuk Anies Mendengar Warga Tangerang. Menurut keterangan Wahidin, 20 ekor kobra itu dilempar dalam karung di bagian belakang rumahnya. Ular belum sempat keluar. Wahidin lantas mengatakan, untungnya 20 ekor ular kobra yang diduga mematikan tidak sempat keluar dari karung. Petugas keamanan di rumah Wahidin Halim sudah menyisir area belakang rumahnya dan memastikan ular tersebut belum keluar dari karung. Wahidin juga menjelaskan di halaman belakang rumahnya itu tidak ada CCTV, sehingga wajah orang yang melemparkan sekarung ular kobra itu tidak diketahui. Akan tetapi, mereka mendapatkan CCTV yang berada di halaman rumah tetangga. Kamera CCTV itu kebetulan menghadap ke arah belakang rumah Wahidin. Wahidin lantas menjelaskan soal teror ular kobra itu terjadi pukul 03.30 WIB Rabu dini hari kemarin. Bukti rekaman CCTV. Pelaku 2 orang dari rekaman CCTV itu terlihat ada 2 orang berboncengan yang membawa karung dan melemparkannya ke halaman belakang rumah Wahidin. 2 orang itu disebut berbaju putih. Adapun polisi pun sudah mendatangi rumah Wahidin. Meski demikian, Wahidin enggan melaporkan secara resmi kejadian ini. Diduga terkait politik.
Fadlin Akbar sebagai koordinator wilayah pemenangan Partai Nasdem Kota Tangerang mencurigai teror ini berkaitan dengan aktivitas politik. Teror ular kobra itu dilancarkan saat Anies selaku calon presiden dari Partai Nasdem bertamu ke rumah Wahidin. Kronologi sekarung ular kobra dilempar jelang kedatangan Anies Baswedan di Tangerang. Bakal capres dari Nasdem Anies Baswedan berencana mengunjungi rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Namun jelang kedatangan Anies, rumah Wahidin dilempari ular kobra berbisa. Pantauan di lapangan, puluhan ular kobra masih tersimpan di dalam karung plastik transparan Rabu dini hari 25 Januari. Puluhan ular itu tergeletak di halaman belakang rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa pelaku yang meletakkan ular kobra tersebut di rumah Wahidin Halim. Wahidin menganggap puluhan ular berbisa itu merupakan teror politik. Menurut dia, aksi pelemparan sekarung puluhan ular itu terjadi pada Rabu dini hari sekitar pukul 03.00 WIB. Wahidin mengaku telah melapor ke polisi terkait teror tersebut, namun dia tidak sampai membuat laporan resmi. Sementara itu, Fadlin Akbar, koordinator wilayah pemenangan Partai Nasdem Kota Tangerang B menegaskan, pelemparan ular berbisa di kediaman ayahnya menjelang kedatangan Anies Baswedan ke Kota Tangerang adalah bentuk ketidaksukaan pihak tertentu. Dia menegaskan juga tidak mengetahui dan enggan menanggapi serius aksi teror yang dilakukan oleh pihak lain. Meski begitu, dia memastikan pelaku pelemparan ular mematikan itu terekam kamera pengawas CCTV. Dia juga menyatakan tidak akan menindaklanjuti aksi teror tersebut ke ranah hukum. Fadlin menambahkan tidak ada ular-ular yang lepas dari karung hijau transparan yang dilemparkan ke pekarangan belakang rumah Wahidin. Meski, dia juga meminta semua orang yang berada di rumah untuk tetap hati-hati dan waspada. Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak dapat menduga-duga siapa pelaku aksi pelemparan ular tersebut. Ada kiriman ular kobra sebelum Anies Baswedan datang. Ex-Gubernur Banten, ini kejahatan politik. Ular kobra dikirimkan ke rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Jalan Haji Drijan, Pinang, Kota Tangerang pada Rabu dini hari 25 Januari 2023. Di hari yang sama, Wahidin tengah bersiap menyambut kedatangan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan. Wahidin mengatakan kiriman ular tersebut adalah perbuatan orang tak beradab. Wahidin menuturkan sekitar 20 ekor ular kobra dikemas dalam plastik hijau lalu dibungkus karung putih. Dari gambar yang terekam kamera pengawas CCTV tetangga Wahidin, sebuah sepeda motor merah tampak berhenti di depan gerbang belakang rumahnya. Ada dua laki-laki yang duduk di motor tersebut. Satu orang kemudian turun dan mengeluarkan ular kobra dari karung. Ular-ular itu terlihat hidup dan bergerak melata ke dalam plastik hijau transparan. Kemarin Anies menghadiri acara majelis bersama masyarakat Tangerang di kediaman Wahidin Halim. Mantan Gubernur Jakarta itu berharap warga Tangerang memanjatkan doa agar dirinya dapat mengemban tugas dengan baik. Dia mengharapkan doa agar perjalanannya diberi kemudahan dan keberkahan. Anies tak mendetailkan perjalanan yang dimaksud. Akan tetapi, Partai Nasdem telah mendeklarasikan dukungannya mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Wahidin Halim kini juga bergabung dengan Partai Besutan Surya Paloh itu.